Bayangkan, gedung pencakar langit berkilau di bawah sinar matahari, stadion megah, hotel-hotel mewah, jalan raya mulus. Inilah wajah Qatar, salah satu negara terkaya di dunia. Negara dengan pendapatan per kapita tinggi, cadangan gas alam melimpah, dan infrastruktur modern yang seolah tak pernah berhenti berkembang. Tapi, di balik gemerlap itu, ada kisah yang hampir tak pernah kita lihat. Ada jutaan buruh migran, pekerja keras dari Asia dan Afrika yang membangun semua kemewahan ini. Pekerja yang hidup dan bekerja dalam bayang-bayang, upah rendah, kerja berat, terkadang tanpa dibayar, dan hak-hak dasar yang diabaikan. Judul video ini mengajak kita bertanya keras, bagaimana negara super kaya bisa berdiri di atas buruh yang termiskin? Sebelum kita lanjut, silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Karena subscribe itu penting bagi perkembangan channel ini. Silakan bagikan video ini dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan negara yang kita maksud dalam video ini adalah Qatar. Qatar sangat bergantung pada pekerja migran. Menurut laporan dari Human Rights Watch, HRW, sekitar 2 juta pekerja migran membentuk sekitar 95% dari total tenaga kerja di Qatar. Mereka datang dari berbagai negara, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Kenya, Uganda, Filipina, meninggalkan kampung halaman dengan harapan mendapatkan kehidupan lebih baik. Mereka bekerja di sektor konstruksi, jasa, kebersihan, keamanan, transportasi, perhotelan, hingga pekerjaan rumah tangga. Tanpa keberadaan mereka, banyak proyek, jalan raya, gedung tinggi, stadion, hotel, infrastruktur publik, hampir pasti mandek. Intinya, pembangunan megah Qatar dibangun di atas tenaga murah pekerja migran. Salah satu akar persoalan adalah sistem yang bernama kafala atau sponsorship system. Sistem ini mengikat visa dan izin tinggal pekerja pada majikan atau sponsor. Artinya, legalitas hidup mereka di Qatar sangat bergantung pada bos mereka. Jika majikan memutuskan, pekerja bisa kehilangan izin tinggal, membuat mereka berada dalam posisi sangat rentan. Human Rights Watch dalam laporannya How Can We Work Without Wages tahun 2020 mencatat bahwa sistem kafala membuat majikan memiliki kekuatan besar, termasuk menyita paspor, mencegah pekerja pindah kerja, mempersulit keluar negeri, bahkan menggunakan ini sebagai alat tekanan untuk memaksa pekerja menerima kondisi kerja buruk. Selain itu, praktik perekrutan pekerja juga problematis. Banyak pekerja harus membayar biaya perekrutan besar di negara asal, antara 693 sampai 2.613 US dollar, agar bisa mendapatkan pekerjaan di Qatar. Begitu tiba di Qatar, mereka sering sudah terlilit utang besar, membuat mereka sulit memilih, tetap bekerja dengan kondisi buruk, atau kembali ke kampung dengan beban utang yang besar. Dengan demikian, struktur ini menciptakan ketergantungan. Pekerja butuh pekerjaan dan izin tinggal, majikan memegang kendali penuh. Ini bukan kemitraan yang setara, melainkan ketergantungan struktural penuh. Jika Anda pikir bekerja keras di Qatar otomatis berarti hidup cukup, pikir lagi. Human Rights Watch mewawancarai 93 pekerja migran. Dalam kurung 2019-2020, dari lebih 60 perusahaan dan menemukan gambaran suram. 59 dari 93 pekerja melaporkan upah mereka ditunda, disalah potong atau bahkan tidak dibayar. Sebagian pekerja harus bekerja lebih dari 10 jam per hari, kadang tanpa kompensasi lembur, tetapi keluhan mereka sering diabaikan. Bahkan setelah pemerintah Qatar memperkenalkan sistem untuk memproteksi upah, seperti Wage Protection System atau WPS, banyak pekerja tetap mengalami wage abuse, keterlambatan pembayaran, pemotongan sewenang-wenang atau upah di bawah kontrak.
Bagi banyak buruh migran, harapan hidup lebih baik berubah menjadi mimpi buruk. Terjebak utang, upah tak kunjung dibayar, hidup dalam kecemasan. Buruh migran di Qatar sering tinggal di asrama padat, sanitasi buruk, jauh dari standar manusiawi, jauh dari kemewahan gedung dan fasilitas yang mereka bangun. Pekerjaan berat, sering di luar ruangan, dalam cuaca ekstrim. Panas terik gurun, kelembapan, panas yang bisa mengancam kesehatan, banyak memakan korban. Menurut investigasi media The Guardian, sejak Qatar memenangkan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022, lebih dari 6.500 pekerja migran dari Asia Selatan dilaporkan meninggal di Qatar. Kematian ini diduga berkaitan dengan kondisi kerja keras, panas ekstrim, kurang istirahat, kemungkinan kecelakaan kerja, meskipun sebagian besar kematian diklasifikasikan sebagai penyebab alami, tanpa investigasi mendalam. Bila negara menilai angka kematian wajar sesuai populasi pekerja, banyak pakar dan organisasi HAM mempertanyakan metode tersebut, karena banyak kematian terjadi pada pekerja muda, sehat, di usia produktif. Artinya, di balik pembangunan dan kemewahan Qatar, ada korban manusia, ada nyawa pekerja migran yang hilang dalam diam. Menanggapi kritik luas internasional, pemerintah Qatar mengumumkan reformasi, termasuk penghapusan beberapa aspek sistem kafala, regulasi baru ketenagakerjaan, pengenalan upah minimum, dan sistem pembayaran upah atau WPS. Secara teori, ini adalah kemajuan, tapi kenyataan di lapangan tidak serta-merta berubah drastis. Human Rights Watch dan organisasi lain mencatat bahwa meskipun reformasi legal sudah dilakukan, banyak pelanggaran tetap terjadi. Upah tertunda, upah tidak dibayar, sulit bagi pekerja pindah kerja, paspor masih disita, dan aturan kerja keras tetap berlangsung. Bahkan, menurut laporan 2013, jauh sebelum persiapan intensif Piala Dunia, masalah sudah ada. Kondisi hidup buruk, kerja berlebihan, penyitaan paspor, pelarangan berserikat atau mogok kerja. Dengan kata lain, reformasi sebagian, tetapi struktur eksploitasi masih kuat. Bagi banyak buruh migran, kehidupan sehari-hari tetap rentan, tidak aman, dan jauh dari kata layak. Mari kita tarik kesimpulan. Qatar, negara dengan salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia, kaya akan energi, membangun gedung, stadion, hotel, jalan raya, infrastruktur mewah. Namun semua itu dibangun dan dipelihara oleh jutaan pekerja migran yang digaji rendah, sering tidak dibayar, bekerja dalam kondisi keras, hidup dalam ketergantungan struktural, dan kadang harus membayar utang besar sebelum bekerja. Sistem kafala, perekrutan mahal, wage abuse, kondisi kerja berbahaya, kematian pekerja, inilah fondasi tersembunyi di balik kemewahan Qatar. Reformasi hukum dan regulasi memang dilakukan, tetapi implementasi lemah, pengawasan minimum, dan ketergantungan struktural tidak berubah drastis. Dengan demikian, klaim bahwa Qatar berdiri di atas buruh miskin bukan hiperbola, melainkan kenyataan yang dibuktikan dengan data, penelitian, dan kesaksian nyata. Saat kita melihat kilau gedung pencakar langit, kemegahan stadion, atau luxury hidup di Qatar, mungkin banyak di antara kita baru tahu. Ternyata, di balik itu bisa jadi ada manusia yang berjuang, bekerja keras, tapi diabaikan, dieksploitasi. Kita perlu mempertanyakan, apakah kemewahan itu adil? Apakah pembangunan besar harus dibayar dengan nyawa dan hak asasi manusia? Kalau kita peduli keadilan, bukan hanya untuk pekerja di Qatar, tapi untuk semua pekerja migran di dunia, kita harus meminta transparansi, penegakan hak bekerja, dan akhir dari sistem yang memungkinkan eksploitasi. Jika Anda terkesan dengan cerita ini dan menyukai video ini, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan bagikan ke teman-teman Anda. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Sampai jumpa di video berikutnya.